Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangga Putra Pribadi dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 230303037, di mana di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan generator induksi sebagai tugas akhir semester 1 mata kuliah Dasar Teknik Elektro. Di sini saya mengambil tema generator induksi. Oke, pengertian dari generator induksi atau generator sinkron, yaitu salah satu bagian dari mesin AC atau tegangan dari dan arus bolak-balik yang dapat dioperasikan dengan menghubungkan motor induksi dengan mesin penggerak mula. Misalnya mesin diesel dengan cara memutar rotor secara mekanis dengan kecepatan yang lebih cepat daripada putaran sinkron. Jadi intinya itu generator induksi itu adalah bagian dari mesin AC yang sama halnya dengan motor induksi. Perbedaan dari motor induksi dan generator induksi tersendiri adalah penggeraknya, penggerak rotor yang diputar secara mekanis. Jika penggerak rotor diputar secara mekanis, maka akan menjadi generator induksi, yang dimana nanti akan membangkitkan tegangan listrik. Tetapi kalau misalkan mesin AC ini akan menjadi sebuah motor induksi, maka diperlukan penggerak mula yang ukurannya lebih kecil daripada putaran sinkronnya. Selanjutnya, generator induksi ini memiliki slip yang harus bernilai negatif, karena slip ini akan mengeluarkan tegangan pada ujung lilitan kumparan stator, lalu generator ini akan memerlukan daya reaktif juga dari luar untuk menghasilkan medan magnet. Jadi generator ini akan bekerja jika daya reaktif telah terpenuhi dan disuplai dari luar. Selanjutnya bagian-bagian generator induksi. Bagiannya itu yang penting itu ada dua, yaitu stator dan juga rotor. Di mana stator ini adalah bagian yang sifatnya diam dan tidak dapat bergerak, tetapi medan magnetnya dapat dihitung. Nah, inti stator ini terbuat dari besi lunak atau baja silikon. Lalu selanjutnya ada rotor, adalah bagian dari generator maupun motor yang sifatnya itu bergerak dan berputar karena adanya gaya dari medan magnet tersendiri. Oleh karena itu, inti rotor itu terbuat dari besi lunak atau baja silikon yang di dalamnya itu terdapat kumparan medan sehingga rotor bisa bergerak. Dan yang tidak kalah penting juga adalah rumah atau kerangka stator, di mana kerangka ini akan menjadi casing atau bagian terluar yang melindungi bagian dalam stator dan juga bagian dari rotor tersebut. Selanjutnya, prinsip kerja generator induksi. Prinsip kerjanya itu apabila rotor diputar oleh penggerak mula, bisa diesel atau yang lainnya, maka rotor itu masih meninggalkan fluks magnet. Yang terjadi adalah pembangkitan di sisi stator. Kapasitor yang telah terpasang pada generator itu akan mengisi dan membuang muatan pada kumparan eksitasi, sehingga kumparan rotor itu akan menghasilkan gaya gerak listrik yang besar dan menginduksikan tegangan pada stator. Sehingga ketika fluks magnet semakin besar dan kapasitor terus bekerja, yang terjadi adalah tegangan pada kumparan daya semakin bertambah dan melebihi tegangan nominalnya, sehingga generator akan bisa menyuplai daya ke beban. Selanjutnya, jenis-jenis generator itu dibagi menjadi dua, ada generator berpenguatan sendiri dan generator berpenguatan ganda. Di mana generator berpenguatan sendiri itu memerlukan kapasitor untuk menyuplai daya reaktif dan eksitasi, di mana nanti kapasitor ini akan terpasang paralel pada generator. Dan yang kedua ada generator penguatan ganda, di mana generator berpenguatan ganda ini tidak dipasang kapasitor tetapi memerlukan dua buah inverter yang telah terpasang pada generator untuk mengatur daya yang masuk dan menghasilkan daya reaktif. Maka dari itu generator berpenguatan ganda ini memiliki ciri-ciri memiliki keunggulan di mana generator berpenguatan ganda ini akan stabil meskipun bebannya berubah-ubah.
Selanjutnya, pengaplikasian pada generator induksi itu tersendiri digunakan pada perumahan, bisa digunakan untuk memanfaatkan hembusan angin atau menggunakan energi kinetik air atau mikrohidro. Di mana kalau di perumahan itu sering digunakan karena generator induksi ini sangat efisien, mudah digunakan, dan mudah dalam perawatan. Dan yang terakhir adalah perhitungan untuk mencari daya reaktif, di mana untuk mencari daya reaktif itu kita harus mencari daya semu dan daya nyatanya terlebih dahulu. Di mana daya semu itu adalah rumusnya akar 3 dikali tegangan dikali arus. Maka daya semu ini memiliki satuan volt ampere. Lalu setelah daya semu diketahui, maka kita mencari daya nyatanya yang memiliki satuan watt dengan rumus daya semu dikali cos pi, di mana cos pi ini adalah sudut fasanya. Nah, selanjutnya untuk mencari daya reaktif atau sering disimbolkan dengan huruf Q, maka menggunakan rumus akar daya semu pangkat 2 dikurangi akar daya nyata pangkat 2, yang dimana nanti Q ini adalah daya reaktif yang memiliki satuan volt ampere meter. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.